menu 0808. Setelah itu keluar, kalau udah keluar jangan lupa masukin PIN-nya. Ya, kalau misalkan udah masukin PIN-nya, nah ini masih M, terus di sini kosong. Kosong ini kita bisa masukin chart, ya, Bapak Ibu masukin chart untuk yang kosongnya. Nih, chartnya muncul. Ya, ini dulu. Jadi ini kita bisa atur untuk kondisi Windows-nya itu tergantung dari layar laptop ataupun PC-nya masing-masing. Nah, kalau misalkan aku muatnya 2. Nah, terus kalau misalkan mau tambahan, itu biasanya kalau untuk intraday trading, kita bisa menggunakan yang namanya ranking. Ya, Kita gas top lagi Bang, lagi. frequency, Iya, volume, sorry. dan value. Seperti yang bilang tadi, kalau misalkan kita mau untuk intraday trading, kita bisa melihat yang high volatility, volume, high frequency, sama high value ya. Nah ini, jadi kita bisa gunakan ini. Jadi disusun aja, sesuaikan dengan layarnya masing-masing. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka ini, jangan lupa, ini kan ada huruf N ya. Jadi huruf N-nya ini harus diubah dulu ke enable all connection. Kenapa? Jadi kalau misalkan pengen lihat chart dan juga fast order, itu dia langsung ke koneksi langsung. Ya, contoh kalau misalkan aku tulis misalkan SMLE. Nah, di sini dia juga akan berubah di sini. Jadi kalau misalkan BWPT, nah di sini juga berubah gitu. Jadi dia langsung ke koneksi. Nah, terus setelah itu, kalau misalkan sudah kita setting nih, fast order, multi chart untuk lihat pergerakan harganya, terus kita juga udah setting di bagian stock frekuensi volume dan value-nya yang mana tertinggi pada hari ini ya. Nah, baru setelah itu kita bisa nih untuk udah mulai trading. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kemarin kan ada pertanyaan, gimana caranya kita untuk mengetahui support, resist, dan juga volume price yang misalkan pada harga tersebut banyak yang frekuensinya gitu ya. Nah, itu biasanya aku menggunakan yang namanya for sale. Nih ya, ini for sale nih, yang kayak batang-batang kayak gini. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan belum setting, bisa aja ke sini, ke samping, terus di sini tulis for sale. Jadi diklik for sale, terus di sini double klik. Dia akan muncul kayak gini, for sale-nya. Nah, kalau misalkan sudah ke setting semua, nah kalau misalkan kayak gini kan ini dilihat ya. Nah, di sini kenapa aku BWPT pertama, tadi tuh ada laporan keuangannya baru banget keluar. Terus ternyata di top volume sama value dan frekuensi BWPT udah masuk ke ranking 2. Tadi pagi waktu awal open itu udah masuk ke 3%. Nih, 3%. Nah, kalau misalkan pakai fast order, kita bisa lihat nih. Ini kan pergerakannya cepat ya. Karena ini benar-benar volatil. Biasanya kalau misalkan ada news yang positif terhadap saham tersebut, atau bahkan misalkan kayak sekarang kan lagi marak-maraknya update LQ, laporan keuangan, yang dimana itu adalah yang laporan keuangan annual annual reportnya ya, tahunan. Nah, itu contohnya tadi BPPT baru banget keluar laporan keuangannya bahwa Q-on-Q-nya itu naik, terus year on year-nya juga naik. Nah, makanya kan dia masuk dalam top value, value sama frekuensi di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat tuh, jadi tadi kan peringkat 2, sekarang peringkat 1. Jadi itu, jadi selain kita untuk lihat ranking, kita bisa sebelum market buka, kita bisa lihat news makroekonominya ya, newsnya gimana, terus apakah terus mikroekonominya kayak laporan keuangannya kayak gimana, misalkan baguskah atau enggak, atau misalkan ada misalkan contohnya kayak ada bagi dividen atau misalkan mau stock split itu akan mempengaruhi market gitu. Contohnya kayak BWPT. BWPT ini kan dia lagi tadi laporan keuangannya keluar dan ternyata pas saat aku cek pas open market dia udah masuk ke dalam top value value sama frekuensi. Nah, itu kan termasuk dalam apa ya? Saham yang
yang volatil, nah itu bisa tuh kita tradingin biasanya. Nah, tadi kan waktu awal buka, waktu open itu udah di 3%. Jadi gitu, kemarin kan kata Eyang, kalau misalkan kita lihat market, kita bisa lihat dari jam 9 sampai 9.15, sekitar 15 menit yang mana nih yang volatil sahamnya. Tapi jadi bisa aja tuh 5 menit kalau misalkan sudah kelihatan volatilnya dan terkonfirmasi sama news, ya ataupun yang positif, itu bisa tuh kita jadikan saham untuk membeli saham tersebut di pada hari itu untuk intraday. Intraday doang ya, gitu. Nah, ini kan kelihatan nih volatil banget gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini kan, apakah kita harus masuk? Gitu ya pertanyaannya. Pertanyaannya apakah kita harus masuk saat ini? Nah, kalau misalkan kita lihat apakah kita masuk hari ini, saat ini kita lihat dulu multi chartnya. Gini ya. Nah, ini kan ada nih di sini volumenya. Nah, di sini masih hijau. Ini chart 5 menit. Coba kita ubah ke 1 menit. Nah, ini 1 menit ya. Jadi kalau misalkan intraday trading, itu kita menggunakan yang bisa 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Tapi kalau 1 menit itu lebih volatil banget. Nah, ini aku menggunakan yang 1 menit. Ini ya, ini awalnya day kan. Diubah dulu ke menit. Nah, ini yang warna merah artinya ini adalah yang dimana pada saat harga ini terjadi banyaknya transaksi antara jual dan juga beli kemarin. Nah, di sini coba kita lihat ya. Pada harga 59 sampai 60, dua harga ini ya. Nih di sini, saat di sini 59 60 itu banyak banget frekuensi yang terjadi, yang dimana itu banyak buy sama sell-nya gitu. Tapi kalau misalkan sudah ketembus, maka dia akan membentuk resist baru, berarti dia ke 62. Nah, ini jadi per batang ini bisa dijadikan sebagai support sama resist. Ya, Bapak Ibu. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita bisa nih trading, oh 59 60, ya udah kita 59 sama 60 aja. Tapi kalau misalkan 60-nya ditembus, maka resistnya akan berubah ke 62 gitu. Jadi sekitar 60 nih, 60 ke 62 gitu ya. Ini jadi per batang itu bisa dijadikan sebagai support sama resist. Nah, ini kan udah tinggi banget. Kalau yang biru itu berarti harga terkini. Jadi banyaknya buyer ataupun banyaknya seller yang terjadi pada hari ini, saat ini. Ini harga terkininya. Nah, ini bisa kita jadikan kalau misalkan kayak gini, di mana resistnya, di mana supportnya. Nah, nanti ya, nanti untuk belinya kalau bisa dikasih turun dulu, baru kita masuk. Jadi jangan langsung masuk aja gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat. Tapi kalau misalkan kita lihat dari bid over, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau misalkan lihat dari bid over, kita masuknya di mana? Nah, kalau di sini kan kita lihat nih volume yang tinggi di mana? Itu ada di volume 83. Di volume 60. Nah, 60 udah kelihatan kan? Ini buyer sama seller yang lumayan gede, 5960. Nah, di sini di 60 itu gede banget volume yang sedang antri. Itu ya. Jadi apakah kita beli sekarang? Ya, kalau bisa kita tunggu dulu aja. Jadi jangan langsung beli terus yaudah. Tapi kalau kita tuh lebih ke nunggu di harga best price. Jadi harga terbaik gitu ya. Jangan langsung kita beli ya udah gitu kan, nanti takutnya kan ini kan karena laporan keuangannya bagus kalau BWPT, makanya kan dia naiknya volatil banget ya, langsung naik banget. Tapi kalau misalkan kayak gini berarti kita harus nunggu nih dia turunin dulu baru kita masuk gitu. Jadi jangan dipaksakan, karena kalau misalkan kita paksakan kita masuk di harga yang tertinggi, takutnya nanti diguyur. Nah, karena kan ini kan BPT karena laporan keuangan tadi yang bagus, itu biasanya sering banget dijadikan apa ya? Dijadikan saham yang untuk frekuensinya tinggi untuk kita trading gitu. Nah, ini kan ada di 60, terus yang kedua, support keduanya ada di 56. Nah, 56 tadi itu nah ini ya 56 sama 60. Gitu. Jadi kalau misalkan mau antri, kita bisa nih kalau misalkan contoh
Kalau misalkan mau beli itu jangan langsung banyak, kita coba aja dulu kan ini karena misalkan Bapak Ibu baru pertama menggunakan fast order, kalau bisa jangan gede-gede dulu. Kita melatih dulu nih, melatih kecepatan tangan kita, melatih intuisi kita, melatih analisa kita juga menggunakan yang namanya analisa teknikal gitu ya. Jadi kalau bisa jangan yang gede dulu, kalau bisa yang kecil dulu. Karena takutnya gini, takutnya kalau misalkan kita beli langsung gede, terus kita belum siap, ya itu kan risikonya tinggi gitu. Karena untuk intraday tadi kan masuknya kan ke dalam bagian yang merah, yang dimana itu kan untuk mencari penghasilan dan segala macam dan juga itu termasuk dalam risikonya tinggi. Oke, nah di sini 60 kan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen dapat harganya, kalau aku sih biasanya bagi-bagi. Nah, money management itu penting banget nih Bapak Ibu. Contoh ya, ini kan 60 itu sudah terjadi, ini contoh aja, kita pakai yang kecil dulu. 60 ini ada di 94 ya, volumenya. Berarti Bapak Ibu mau antrinya di mana nih? Kalau aku biasanya, biar dapat bareng, aku antrinya di 61 gitu. Jadi walaupun nyentuh 60 ya tetap dapat 61-nya gitu. Contoh misalkan di sini 61-nya kita pasang satu lot. Nah, ini enaknya kalau misalkan pakai fast order. Fast order itu kita cuma double klik. Terus kalau misalkan nggak jadi, tinggal di withdraw. Tapi di sininya harus di setting dulu. Yang dimana order confirmation-nya itu jangan di ini ya, jangan di apa? Jangan di checklist gitu. Kalau misalkan jadi ini kan aku nggak checklist, makanya di sini ya walaupun aku klik double klik ya udah kayak gitu aja. Kalau nggak jadi tinggal diklik yang V-nya withdraw. Tapi kalau misalkan ininya di checklist, ini akan memperlambat sih kalau misalkan aku pribadi. Kalau misalkan kita pengen cepet, itu akan memperlambat kita untuk trading. Kenapa? Karena di sini ada konfirmasi, contoh tuh. Di sini ada konfirmasi. Jadi kita harus konfirmasi dulu baru send. Baru di sini terjadi gitu. Tapi jadi makanya di sini biar cepat untuk transaksinya, order confirmation-nya tidak saya gunakan gitu. Nah, ini harga terkininya ya. Ini belum turun banget. Jadi di sini, nah ini kan 40, 40, 43. Nah, jadi hati-hati juga dalam bid ataupun offer bayangan gitu ya. Norin, bisa saya interupsi? Oh ya boleh. Nah, tadi, nah ini betapa volatile-nya ya. Kita lihat Anda-Anda. Di sini nih, di apa? Dilihat volatile ditunjukkan yang 23% keuntungan, Norin. Saya kan, Benar. ya, nah 23% keuntungannya tuh. Ada tuh di kiri atas tuh, Norin. Pakai, nah terus ke atas, ke atas, ke atas. Atas, di atas, di atas lagi, di atas lagi, naik. Ke atas lagi, keluar, di atas Ini lagi. Nah, berapa? itu akan ada tulisan 25, 23, 25, 23 bergonta-ganti tuh. Ya, Ya, ya itu tuh yang Norin panahnya di ke atas kan sedikit. Terus lagi keluar Norin. Terus yang di mana? ke atas lagi ke atas, ke kiri. Nah, itu. Tadi bayangkan tadi 30 sampai sudah sampai tuh. Sekarang berapa? 25 ya? 23. 23, 25. Bayangkan tadi sudah sampai 30%. Sekarang 23%. Jadi yang beli di sekarang yang beli di 23 begitu sampai harga 30 tadi dia guyur Iya, diguyur. karena sudah dapat 7% kan? Hmm, Betul kan? ya, Nah, betul, betul. betul tadi kan sempat naik ke 30%. Sekarang tinggal 25% tuh yang tanda panahnya. Berarti ada yang mengguyur pada waktu eh, eh, harga naik ke 30%, itu dia sudah dapat sekian belas persen, dia guyur. Nah, itu yang ditanyakan oleh Pak Chandra kemarin dapat guyuran itu. Nah, itu yang itu. Oke. Jadi ini makanya cari kalau intraday cari market yang cari saham yang sangat volatile akan tetapi pakai menu ini ya. Nah, Hmm, selanjutnya tadi disampaikan oleh Norin cara strategi taktiknya aja mulai dari apa? Mulai dari sedikit ya antri dan iya. lain-lain. Nah, silakan Norin dilanjut. Oke, siap. Terima kasih, Yang. Nah, tadi aku lanjutin lagi ya.
Nah, tadi benar, tadi kan udah ke 35%, terus diguyur ke bawah gitu. Jadi kita kalau misalkan mau masuk antrian itu kalau bisa antri aja, jangan langsung gitu kan. Takutnya nanti diguyur itu. Kadang kalau misalkan kita yang psikologisnya belum siap, itu langsung kaget. Wah, ini turunin sampai berapa padahal udah punya barang. Itu yang agar apa? Agar kita juga untuk untuk psikologisnya juga terjaga gitu ya. Tadi money manajemennya ya. Kalau money manajemen aku tuh kayak gini. Contoh tadi 60 gede ya. Tapi gimana caranya tetap dapat barang? Kalau misalkan di sini boleh, misalkan di sini satu lot. Contoh, terus di sininya aku biasanya 3 kalinya. Di sini 3 lot, terus em, 3 kalinya lagi di sini 9 lot. Nah, kenapa? Kenapa harus kayak gini? Jadi semakin ke bawah semakin tinggi gitu ya. Karena untuk AVG-nya itu jadi harga las dari harga lasnya itu AVG-nya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi sedikit aja. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Jadi kalau misalkan kita dapat yang di awal pun nggak masalah, terus naik lagi kan, yang nggak masalah tuh kita juga dapat barangnya. Tapi kalau misalkan turun, kita juga dapat barangnya gitu. Terus turun lagi kita dapat barangnya. Tapi bedanya adalah kalau misalkan dia batas turunnya sampai 61, AVG-nya itu adalah average harganya itu nggak jauh beda dari harga 61. Palingan 61, berapa gitu, 61, sekian gitu ya. Jadi itu untuk meningkatkan yang namanya money management kita dan juga kita kalau misalkan diturunin ya udah gitu. Nah, ini kan karena ini batasannya supportnya ada di 60, ya udah kita pasangnya di 63, 62, 61. Terus kalau misalkan dijebol 60-nya gimana? Nah, kita lihat lagi nih. Di sini ada 66 sama 74. Berarti kita harus maksimalkan yang namanya tadi kita tingkatkannya lagi nih money manajemennya. Karena kalau misalkan sudah diangkat naik ya udah kita palingan ambil 2 atau 3 tik itu juga udah lumayan keuntungannya. Karena kan ini kalau misalkan kita lihat ya keuntungannya naik 1 tik itu ini kan 0% naik 1 tik aja udah 1,92%. Jadi walaupun kita naik misalkan kita anggap aja dapat 61 ya nanti ya 61 terus kita dijual 65 17% ke 25% kan itu lumayan sekitar berapa persennya? Sekitar 8% atau 7,5% lah kita dapatnya keuntungannya sehari dalam hal itu. Nah ini nih, ini kan diguyur nih, ya kan? Tuh, kita dapat barangnya. Makanya kan kata aku tadi tuh kita apa ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oh ini nih rame, lagi naik, ya udah kita beli aja gitu. Ini udah dapat ya, ini contohnya aja, ini udah dapat, kita langsung kita perhatikan lagi. Nanti kalau misalkan dia, nah ini kan dapat nih, kita tunggu yang 3 lotnya ini, apakah dapat juga. Jadi kalau misalkan nggak dapat pun nggak masalah, kan kita udah dapat barangnya. Kalaupun dinaikin ya udah gitu, berarti keuntungan kita pada saat itu ya udah seharga itu. Nah ini kan 3 lotnya udah dapat nih, 3 lotnya. Nah ini kan tadi antri di 62, di sini. Nah, di sini jadi kalau misalkan ke 63 tuh sebenarnya di sini kelihatannya kan 62 AVG 63 AVG kita. Tapi sebenarnya ini 62, sekian gitu. Tapi karena dibulatkan jadinya di sini 63. Jadi gitu ya. Ini contohnya aja. Nah, di sini juga kita lihat oh ini juga udah volatil. Nah, ini kan udah dapat barangnya walaupun yang 9 ini nggak dapat ya nggak masalah gitu. Interupsi, Ini Norin. naik jadi ya. Norin interupsi. Nah, kita lihat kan Norin, tolong yang sudah done kan terlihat di atas ya Norin ya. Iya, terlihat di Ya, atas nah itu kalau yang sudah ada. yang sudah di done, kita dapat lihat di atas dan kita dapat lihat keuntungannya naik turun di atas itu. Hijau merah, hijau Nah, merah, hijau betul. merah. Nah itu. Nah itu. Silakan Norin. Oke, siap. Aku lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi ini kelihatan nih hijau merahnya. Nah, ini kan kita masih antri 9 lot, kita tunggu aja gitu. Nanti jangan lupa di load. Takutnya nanti udah kedan yang 3 lotnya kok di sini cuma 1 lot. Ternyata di sini lupa di load gitu ya. Jadi harus di load dulu. Nanti dia akan di sini akan berubah. Jadi yang awalnya 1 jadi 4. Jadi kan 1 tambah 3 kan tadi 4 gitu.
Nah, kita perhatikan lagi ini. Nah, kalau pakai fast order tuh enak. Kenapa? Karena kita lihat nih di bagian dan ini. Kalau hijau artinya langsung HK atau hajar kanan. Kalau yang merah itu artinya dia langsung hajar kiri gitu ya. Berarti ada yang langsung jualan. Nah, ini perhatikan aja di sini. Nah, ini kan kalau misalkan nanti dapat 9 lot, apakah nanti kita akan pasang lagi di bawah ya? Boleh, terserah ya. Nah, ini kan hijau-hijau nih, banyak yang haka-haka kan, hajar kanan. Kita tunggu aja. Nah, kalau sambil nunggu ini, kita bisa cek yang lain dulu, gitu kan. Nah, nanti di sini kita cek lagi, apa nih yang volatil lagi, terus volume, frekuensi, sama value-nya itu tinggi, gitu ya. Nah, contohnya ada VKTR. VKTR kita cek juga, nih. Ada VKTR, ada BAT, ada GoTo, ada DOH. Tapi kita coba cek yang VKTR ya. VKTR, apakah dia hari ini volatil atau enggak? Nah, ini kan beda ya. Beda banget BWPT dan juga sama VKTR. Nah, VKTR ini juga dimainin. Coba kita cek multi chartnya. Nih, ini VKTR hari ini. Kalau dari multi chartnya ini harga terkininya ya. Ini sudah di 1 menit. Nah, tadi itu dia udah nyentuh di 164,9,33% di sini ya. Nah, ini kan ada bayangan ya. Ada bayangan abu-abu. Berarti bayangan abu-abu itu adalah kalau misalkan di fast order, harga dari PKTR ini, abu-abunya kan 144, berarti harga terendahnya ada di 144. Nih, kelihatan di sini. Low-nya di 144 pada hari ini. Terus harga tertingginya tadi tuh menyentuh di 164. Nih, harga tertingginya, high-nya. Jadi kelihatan dari, jadi orang-orang investor itu atau trader dia untuk tradingnya itu di harga-harga segini aja gitu, di harga 144 sampai 164 itu kan. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, ini kelihatan ada merah. Kalau merah itu berarti ada banyaknya buy dan juga sell, frekuensinya tinggi pada harga tersebut. Nah, harganya di mana? Coba kita cek. Harga yang frekuensinya tinggi itu ada di 156 sampai 158. Berarti 156 sampai 158 ini termasuk harga yang dimana banyaknya bayar frekuensi tinggi bayar dan juga sell-nya. Gitu ya. 156 sampai 158. Nah, coba kita lihat kalau dari segi volume ini kan 156 ini 154 itu kan frekuensi yang banyak bayar sama sell ya. Kalau dari segi volume itu di 155 itu volumenya ada yang tinggi tuh, 74.000. Terus yang kedua di mana lagi ini belum ada nih dia membentuk supportnya. Nah, ini bisa dijadikan support ya. 1762. Nah, di 155. Nah, ini bisa dijadikan support. Nah, jadi kita bisa juga nih di sini kalau misalkan mau masuk ya udah kita antrinya perlahan juga gitu. Nih ya, perlahan misalkan di sini sorry, kita withdraw dulu sama kayak yang BWPT tadi ya. Kita coba 158. Oh, 158 udah dimasukin. Ya udah kita di sini aja nanti. Satu berarti di sini kita pasang 3. 3, oke. Kalau misalkan 5 itu kita masangnya 9 ya. 9. Nah, udah. Ini kita udah pasang nih. Jadi kalau misalkan udah pasang ya udah, kita bisa pindah ke chart saham yang lain. Nah, kita balik lagi nih ke BWPT. Nah, kalau misalkan mau balik lagi ke BWPT, tapi kita udah punya barangnya, nah kita tinggal klik aja nih sahamnya. Tinggal klik. Contoh ya tadi itu PKTR ya, PKTR. Oke. Terus kita mau ngelihat saham kita yang BWPT karena kita udah punya, kita tinggal klik aja BWPT. Double klik, nanti dia akan ubah langsung BWPT gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan mau nah ini juga chartnya juga ubah ya. Nah, tadi kan aku udah antri 63, 62, 61. Nah, 61. Nah, ini kan kelihatan nih. Tadi udah 1 lot, 3 lot, sama 9 lot. Nah, ini kan tadi tuh walaupun kita antrinya di 63, 62, 61, tapi kan AVG saya itu kan hampir mirip nih dengan last price-nya di 61 itu. Jadi kalau money manajemen kita udah bagus, jadi kalau misalkan manajemennya ingat ya,
dari yang kecil, terus semakin ke bawah itu semakin besar. Tapi kalau aku pribadi itu biasanya dikalikan 3. Kenapa? Biar AVG-nya itu lebih AVG-nya itu nggak jauh beda dengan last price gitu. Nah ini kelihatan kan, dia walaupun naik 1 tik ke 62, kita tetap dapat untung 1% di BWPT gitu. Terus nanti, nah ini kelihatan kan jadi dia tadi nyentuh 60 doang, terus ya udah nih, nyentuh secuil doang kan di 60, habis itu dia naik lagi, gitu kan. Nah ini kelihatan nih, karena ini adalah area buy and sell yang lumayan gede gitu ya, sini. Ini harga lastnya. Nah ini kan jebol nih. Terus kalau misalkan jebol gimana? Ya udah kita perhatikan lagi. Oh di sini adalah supportnya, support barunya. Jadi jangan takut. Oh nanti kita bakalan ini enggak. Ya udah kita pasang lagi. Tadi kan 9 9 kali 3 kan berarti 27 lot. Ya udah kita pasang 27 lot aja. Gitu. 27 lot misalkan di sini. Kenapa? Karena biar lastnya itu nggak jauh beda. Nah itu. Jadi ini 117, oke kita pasang di sini ya, 27 lot. Kalau misalkan nggak nyentuh pun nggak masalah, karena dia bakalan naik lagi gitu kan. Nah ini, karena kan ini volatil ya, jadi lebih hati-hati aja, aku pribadi hati-hati, dan juga jangan lupa money manajemennya. Itu, kalau misalkan money manajemennya sudah oke ya udah. Nah ini kan 13 lot ya, nah, terus Eng kan juga kemarin ataupun tadi juga udah ngejelasin jangan lupa untuk pasang stop loss, gitu ya. Stop loss-nya itu penting banget. Kenapa? Untuk meminimalisir yang namanya risiko. Itu. Nah, di sini kalau misalkan kita harus tahu nih stop loss-nya di mana atau kita harus sudah tentukan yang namanya trading plan. Trading plan taking profit-nya di mana, stop loss-nya di mana. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini volume yang paling gede ada paling atas di 70 gitu ya. Di harga 70. Di sini ada 300 lot. Tapi ada kemungkinan bakalan balik lagi ke 3 ke harga 70. Tapi kalau misalkan kitanya yang masih apa ya, ragu ataupun segala macam ya udah kita bisa antri di sini nih. Di sini kan ada nih antri 80, 30, 6. Ini kan dari 68 ya, dari 65. 65 aja udah gede lotnya di sini untuk jualan ya. Nah, terus apakah kita bisa antri semuanya di 6 harga 65 atau kita mau antri di 70? Nah, kalau ini terserah apakah mau langsung atau bagi-bagi juga nih sama kayak kita tadi beli. Tadi kan beli bagi-bagi ya, 1 lot, 3 lot, terus 9 lot gitu. Nah, di sini, nah kalau di sini untuk jualan terserah apakah mau bagi-bagi juga atau langsung ke 13-nya. Misal contoh, oh di sini untuk volume yang paling tingginya kan 70, terus kedua di 69. Nah, ya udah kita bisa pasang di sini. Nah, itu kan naik lagi tuh kan 2,6%. Jadi gitu aja. Jadi kita jangan buru-buru. Yang penting kita tahu aja tuh support sama resistnya. Nanti bakalan dia balik lagi ada kemungkinan pasti gitu ya. Nah, jadi kita bisa anti ini kan ada 94 ya. 94 ini termasuk resist pertama. Kalau di jebol 9 di 66 dia bakalan lanjut ke 70. Oke, jadi kalau aku sih bagi dua ya, bagi dua aja. Misalkan ini 13, misalkan jual di 5 lot sama 6 lot. Contoh, jadi di sini aku mau jual 5 lotnya itu ada di harga 65. Sorry, terserah sih, terserah Bapak Ibu maunya taking profitnya di mana. Yang penting kita udah tahu. 5 lot di sini, terus 6 lotnya itu aku mau antri di sini di 66 gitu. Nah ini kan kelihatan nih naik nih. Jadi sesimpel itu kalau misalkan kita untuk intraday. Jadi jangan buru-buru gitu. Jadi jangan buru-buru. Nah ini udah 4,3, 5,9 gitu ya. Jadi yang penting money manajemennya tadi dari yang kecil dulu, terus baru yang paling tinggi diperbesar lagi lotnya, terus diperbesar lagi semakin dan terus semakin diperbesar lagi. Jadi AVG-nya itu bagus. Nah, tadi kan AVG aku kan di 61 tuh. 61. Jadi ini lumayan gede gitu ya. Nah, ini kita lihat aja nanti apakah nanti dapat di 65 ataupun 66. Ini pun 65 dari 61 ke 65 pun udah cukup lumayan nih. Keuntungannya sekitar 7% dalam 1 hari gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi intraday kan masuknya dalam apa ya?
bagian yang kita untuk mencari penghasilan tambahan, atau misalkan kita mau increase income ya, sama ya, menghasilkan tambahan baru gitu. Nah ini kan kelihatan nih, tuh 5 lotnya udah di 64, apakah nanti dimakan atau enggak kita lihat aja ya. Nah, tadi ini untuk BWPT. Jadi, tadi gitu ya. Jadi, sebelum kita masuk market, kita harus tahu dulu nih, news sekarang lagi apa. Terus, apakah ada laporan keuangan yang lagi keluar atau bagaimana. Nah, itu perlu kita update gitu. Karena itu akan membantu kita saat kita trading. Jadi, kita tuh nggak bener-bener buta saat kita trading. Kita udah tahu nih, oh, backstory-nya kayak gini. Contoh kayak BWPT kan backstory-nya ternyata hari ini laporan keuangannya tuh keluar. Makanya dia lagi di tradingin hari ini. Gitu. Beda cerita kalau misalkan nggak ada backstory-nya. Itu biasanya kalau misalkan nggak ada backstory-nya tuh mungkin naik, tapi nggak sevolatil ini. Contoh ya, kita cari yang sahamnya ini top volume, frekuensi, value. Contoh kalau misalkan kita contoh BAT ya. Nah, BAT ini kan dia nggak ada backstory-nya. Biasanya ini ada yang ya ada penghuninya lah ya kata orang. Tapi kalau misalkan nggak ada backstory-nya, biasanya ya udah orang itu aja. Nah ini kelihatan nih. Di sini nggak terlalu. Nah ini kelihatan kan? Itu tadi tuh Bapak Ibu bisa lihat kan tadi ada yang cancel orderan, ada yang masukin orderan baru. Ini kelihatan nih di sini. Nah, ini kalau untuk kelihatan yang ada plus 1066 tadi, terus minus. Nah, untuk kelihatan itu tuh di sini nih, kita ubah dulu. Kalau misalkan biasa kan kayak gini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masukin bid add, terus di sini juga masukin over add, nanti kelihatan. Oh, di sini ada yang nambah 50 lot. Nah, ini ada yang ubah harga nih. Jadi 50 lot 410 ke 408. Nah, itu kelihatan tuh. Itu kelihatan tuh di situ ya. Jadi kalau misalkan mau lihat itu, nah ini di kakak lagi. Cuman harganya di situ-situ aja, nggak volatil sih, volatil. Cuman kalau misalkan nggak ada backstory-nya, takutnya itu adalah cuman pancingan yang dimana penghuninya ini untuk naikin apa ya, untuk keluar barang, atau dia cuma main-main doang gitu. Itu. Jadi kalau bisa sih ditambahin backstory itu bagus banget. Nah, kita balik lagi ke BWPT. Nah, ini, oh, 5 lotnya udah kejual nih. Nah, oke, ini VKTR udah dapat 5 lotnya udah kejual ya. Oh, belum kejual. Baru kejualnya itu tadi 13. Oh, bener deh, 5 lotnya udah kejual ya. Oke, nah di sini masih ada 8 ya. 8 lot. Oh, berarti di sini harus saya masukin 2 lagi deh. Sini masukin 2. Saya masukin di atasnya aja. Nah, udah. Nah, ini kan udah kejual tuh. Jadi lumayan. Lumayan kalau misalkan untuk lihat returnnya gitu ya. Untuk lihat returnnya pasti ya di portofolio di bagian gain loss-nya. Oke. Nih, 30, 80, 99. Nah, ini kelihatan nih. Ini kelihatan return kita yang kita dapat itu 6%. Lumayan kan, dalam satu hari kita bisa dapat 6% gitu. Jadi jangan buru-buru aja. Yang penting kita bisa money management, terus psikologisnya bagus, terus selalu lihat update news, dan juga lihat dari volume, value, sama frekuensi untuk konfirmasinya apakah hari ini beneran akan dinaikin atau enggak gitu, untuk mengetahui volatilnya atau enggak. Nah, VKTR ya, kita balik lagi ke VKTR. Nah, VKTR udah dapet tuh yang 1 lot, 3 lot, sama 9 lotnya. Nah, ini udah nih kan. Nah, terus ini kan AVG saya di 155. Nah, ini kelihatan nih. Wah, ini kan kalau misalkan kayak gini kan mau turun ya. Nah, kita bisa untuk tadi kalau misalkan udah 9 lot berarti 27 ya. Kalau kali 27 ya udah nggak apa-apa. Kita bisa di sini anti lagi. Nah, di sini kan volumenya tebal ya di 150. Ya udah kita anti lagi 27. Bisa di 27, bisa di sini ya. Terserah.
Atau pokoknya di sini kan volumenya kalau misalkan mau dapat barangnya di 24 biasanya gitu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini 154, 155. Nah, dia udah mau mulai naik lagi. Coba kita lihat multi chart dulu ya. Sorry. Nah, ini multi chartnya. Nah, ini multi chartnya ya. Ini harga terkini dia udah nge-break ke bawah. Nah, kalau nge-break ke bawah, ini kan volume buy sell-nya kan udah di atas ya. Jadi kalau misalkan di atas itu hati-hati. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena kalau misalkan yang warna merahnya di atas, itu otomatis dia bakalan mau nge-breakdown ke bawah itu. Nah, kalau misalkan nge-breakdown ke bawah, itu kan otomatis dia bakalan ke apa? Otomatis dia bakalan turun lagi kan. Nah, turun laginya sampai mana? Kita lihat, di sini ada di Ambil mau 148. Mas senior ini. 148 sampai 150 ya. Nih, pas kan 148, 150. Ini adalah area buy sama sell kalau misalkan mau masuk lagi. Gitu. Nah, ini kalau misalkan BWPT kan ini udah. Kalau BWPT kan naik lagi udah bisa di cancel di sini. Nah, ini kita bisa antri dulu. Kita karena di sini adalah support keduanya. Bisa antri di 150 atau 148 gitu ya. Tapi ini kan lebih volumenya gede di 150. Oke, berarti kita masukin 27 lotnya ini misalkan di satu, bentar. Misalkan di 148 boleh gitu ya. Yang terendahnya sesuai dengan supportnya. Supportnya di sini 148, 150. Tapi aku masuknya di 148 aja gitu. Nah, ini kan turun. Jadi ini hati-hati ya, Bapak Ibu, karena ini turun minimal banget di sini. Nah, di sini kan apakah kita harus stop loss atau enggak? Kalau misalkan kita lihat dari sini, ini kan udah turun. Kalau kita lihat, kita tambahin lagi nih indikator. Indikator dari ini, ya, moving average. Ini kan moving average, kelihatan ya? Di sini atau saya harus tebelin? Saya tebelin dulu ya. Jadi agar kelihatan aja gitu. Sini saya tebelin dulu. Sini saya tebelin ya. Jadi biar kelihatan dua. Oke, kelihatan. Oke. Terus di sini yang 20-nya saya tebelin juga. Biar kelihatan aja ya. Soalnya ini nggak terlalu kelihatan. Dua. Oke. Terus di sini kita juga ubah config-nya ke dua juga. Sorry. Kan ini ya dua. 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 Oke, kita ubah dua biar kelihatan aja. Terus oke. Nah, ini kan kelihatan nih hijaunya. Nah, ini kalau misalkan yang hijau atau MA50-nya itu di atas, berarti dia lagi mau downtrend gitu ya. Cuman ini kita tunggu dulu apakah si MA20-nya dia bakalan ngebreak ke bawah atau enggak gitu ya. Kalau misalkan ngebreak ke bawah, ya udah berarti itu udah nggak layak lagi untuk kita hold, berarti udah kita langsung cut loss aja, nggak apa-apa. Kalau ngebreak ke bawah ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ngebreak, ini kan masih belum dikonfirmasi ngebreak, takutnya dia bakalan balik arah ke atas gitu. Jadi kita tunggu dulu aja. Tapi yang penting kita sudah pasang di sini apa ya? Pasang di sini untuk AVG-nya. Jadi kalau misalkan turun pun nggak jauh-jauh banget nih AVG AVG kitanya. Jadi kalau misalkan turun sudah dalam banget di sini satu support banget, terus kita langsung jual aja di 150. Kenapa? Jadi kalau misalkan di 148 nih pasti AVG-nya nggak jauh dari 148, palingan 148, sekian gitu ya. Nanti kita langsung jual aja di 150. Dan jadi kalau misalkan stop loss kita mau cut loss-nya itu kita nggak apa ya, nggak rugi-rugi banget, bahkan mungkin cuan sedikit, palingan sekitar 0,5%, tapi setidaknya kita tidak rugi gitu, itu doang gitu ya. Interupsi, Norin. Mbak Norin, Ya, interupsi sebentar.
Coba lihat di Ya atas boleh. itu, BWPT sudah untung 5,3 persen loh, ya. Oh iya, Ya, BWPT udah untung 4,3. Tadi yang udah 4. kejual juga tuh yang 6%. Nah, itu jadi ya itulah kalau pakai ini, pakai fast order ini, maunya target profitnya misalnya 4%, langsung ada Anda jual ya, hajar kanan ya, jualnya. Iya, hanya Hajar kanan kiri aja. ya. Iya, luas. Jadi itu. Jadi bayangkan di dalam sebelum sampai jam 10 sudah ada untung 6%. Nah, itu. Nah, betul. Tadi aku liatin ya, yang untungnya tadi, nih gain loss-nya tadi 6%. Nah, 6% itu belum dipotong fee ya. Nih, 6%, potong segini, gross-nya, potong fee 0,4, netnya jadi 1,681. Gitu. Yang lumayan, gitu kan. Dalam 1 hari. Oke, Bukan ada dalam raise satu hand. hari, dalam 1 jam. Oh iya benar, dalam 1 jam. Dalam 1 jam nggak nyampe lagi, tadi berapa menit? Nggak sampai 1 jam. Oke, nah itu ya. Jadi itu enaknya intraday, gitu. Nah, oke, ini ada raise hand, Pak Chandra. Ada yang mau ditanya? Ya Mbak, yang ke VKTR yang tadi Mbak, Oh iya, PKTR, oke. VKTR Nih, oke. itu kok yang tampilan bar for sale-nya Mbak Norin sama saya kok beda ya? Misalnya saya bar hijau yang paling bawah itu, kalau Mbak Norin kan 8,28%, 607.000. Di saya Ya. tampilannya 5,19%. Ini ada settingan apa yang beda ya Mbak? Oh, yang ini menitnya udah diubah belum? Ke 1 menit. Soalnya beda menit itu beda juga. Tuh, Menit udah, di ya satu udah. menit. Iya, Nah, terus ini juga mempengaruhi nih. Tuh. apa tuh Mbak? Ini kalau misalkan kita semakin perbesar, itu akan Oh, mempengaruhi. Semakin kita memperbesar oh, chartnya. Tapi kalau misalkan saya kan tarik sampai paling belakang. Nah, jadi di situ coba sama nggak? di, di mana Mbak settingannya? Maaf tadi di situ Ini yang di bagian ini. Saya paling memperbesar bawah. catnya. Ya, semakin besar catnya semakin beda. Jadi itu Mm-mm. mempengaruhi semua ya. Kalau misalkan kita ingin melebarkan suatu chart, itu semakin panjang, dia juga beda juga nih batangnya ya, dari for sale-nya. Bahkan kalau Oh, misalkan kita ubah ke menit, ke 3 menit, ke 5 menit, itu juga akan beda gitu. Jadi oh, selalu ya, makanya kan tadi ada beda. Takutnya ini misalkan udah 1 menit sama, takutnya ini misalkan di sini ya beda, ya kan di sini ada tiga koma oh sembilan ya sembilan ya persen. ya 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 ya. Udah ya sama sih rupanya yang settingan yang di bawah itu ya di full kan ya Ya betul, betul. ke kiri. Oke Setting di oke bawah. ya terima kasih Mbak. Oke, ya, oke. Nah, jadi settingan di bawahnya ini ya yang harus dilihat. Nah, pokoknya ini aja. Nah, ini udah paling oke. Ya, tergantung range periodnya, betul. Untuk stop loss-nya tadi ya, stop loss-nya. Nah, kalau misalkan Pak Sugeng info angka bid ada yang merah, hijau, angka offer juga ada yang merah, hijau. Maksudnya apa ya? Oke, jadi angka bid ya, yang di sini tadi ya. Ini kan ada merah, hijau. Ini kan ada merah, ada hijau. Jadi kalau misalkan hijau, itu artinya ada yang sedang masuk antrian sebesar lot tersebut. Nih, ini kalau misalkan merah, artinya ada yang withdraw atau em, nggak jadi masuk antrian. Contoh ya, ini kan 27. 27 di sini saya withdraw. Nanti coba cek di bagian sininya, nanti akan kelihatan minus ya. Nih, saya cek. Tuh, ada minus ya di sini, minus 27. Nanti saya masukin lagi 27 di sini, nanti hijau. Udah kelihatan ya? Di sini pokoknya 14827. Nah, cepet sih, cepet. Pokoknya kalau misalkan hijau, itu berarti ada yang masuk antrian.
Terus kalau yang merah itu berarti dia nge-withdraw, berarti nggak jadi masuk antrian, dia cabut lagi untuk apa? Untuk antri di situ. Bisa jadi dia mau ubah harga gitu atau dia amend. Ubah harga misalkan dari 148, contoh ini di withdraw kelihatan, terus dia mau masuk ke 147. Nah, tadi ada kelihatannya plus 27. Jadi kayak gitu. Jadi itu untuk ngeliat ya, ngeliat ubah harga. Nah, ini kan udah turun banget nih. 148 pokoknya. Nah, ini kan udah berpotongan di sini ya. Kalau saya lihat, coba. Ini perhatikan aja. Ini kan sudah berpotongan ya. Oke, ini berpotongan yang mana MA50 dan juga MA20-nya berpotongan. MA50-nya berpotongan ke atas. Wah, jangan merah. Ini saya ubah dulu ke kuning lah ya. Oke. Nah, jadi kelihatannya di sini. Nah, di sini kalau misalkan MA50-nya udah berpotongan. Nah, ini MA50-nya udah berpotongan nih. Kita cut loss atau enggak? Nah, jadi itu ada dua. Mau cut loss atau AVG down sebesar 3 kalinya, terus langsung taking profit. Misalkan di 2 ticknya. Agar apa? Itu untuk meminimalisir risikonya. Gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Ini kan kayak gini kan. Nih contoh, oh ini udah nggak naik lagi nih, ini bakal turun lagi. Ya udah. Kita mau pasang antri di mana? Misal mau pasang antrinya itu hmm, di sini. Sorry. Di bawah aja ya. Tadi 150, 148 ya tadi. Kalau aku sih 148, aku nunggu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti di sini diterobos 148. Nanti kalau misalkan naik, palingan di 150 aku langsung cut loss. Jadi kalau misalkan cut loss-nya itu nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu jauh. Yang penting setelah AVG down langsung jual. Gitu. Jadi untuk meminimalisir risikonya tadi, AVG down terus palingan dua tick langsung jual gitu. Gak apa-apa kalau misalkan kita tuh cuma jual 1%, setidaknya kita nggak loss. Itu aja. Setidaknya kita nggak loss. Nah, itu untuk yang stop loss-nya ya. Itu untuk meminimalisir risiko. Tapi terserah, saya balik lagi ke Bapak Ibu mungkin mempunyai yang namanya strategi masing-masing, gitu ya. Kalau aku sih, aku pribadi kayak gitu. Karena kalau misalkan emang diguyur banget, nah itu harus tuh diguyur banget, itu harus pasang stop loss. Stop loss-nya ini kan masih bisa dijaga ya, dipantau ya, untuk kita trade ya. Dulu pernah sama apa saya lupa ya. Dia tuh biasanya oh ya saham IPO itu biasanya naik, habis itu diguyurnya itu lumayan dalam. Nah itu saham-saham IPO kalau bisa itu pasang stop loss. Stop lossnya tuh dipakai automatic order yang sudah dijelasin yang kemarin kan pernah tuh, pasang aja automatic order. Karena kan kita nggak tahu tuh historical dari saham IPO-nya itu kayak gimana. Itu hati-hati karena IPO itu termasuk yang volatil gitu. Nah ini kan ya udah kita antri aja. Intinya aku udah antri di sini 150, nanti aku cut loss kalau misalkan dia turun ya. Terus intinya segitu. Palingan karena ini udah apa? Kalau misalkan kayak gini kan udah kelihatan ya. Kalau misalkan dia udah nembus 150, dia turun, pasti dia bakalan balik lagi ke 150. Palingan 150 maksimalnya gitu. Karena di sini udah jadi resistnya. Ini ya. Nah, ini juga MA5-nya juga dia udah ngebentuk mau naik ke atas. Nah, ini kan udah termasuk dalam ini kan banyaknya transaksi buy dan juga sell gitu. Nah, ini udah kelihatan nih ini baru 1,5 2,2 gitu ya. Intinya semakin bawah itu kalau misalkan kita AVG udah ingat kalau aku ya AVG-nya itu 3 kalinya dari yang kita punya tadi. Mbak Norin interupsi, Iya boleh? boleh? Tentang stop loss misalnya Mbak Norin, ya, kita kan sudah dapat nih seperti harga di BWPT, harganya kita 61 average ya, Iya. itu sudah 64. Kita mau pasang stop loss misalnya
di 62. Nggak usah kita ke auto trade, kita bikin order sell aja di 62 bisa nggak? Kita bikin order di 62. Sell, Em, kan sudah punya kita. kalau kalau misalkan di 62 biasanya sih pakai auto trade. Nah, dulu ya Nggak. Kalau yang menurut saya, kalau saya ingin kita, oh, kalau yang di sini langsung dia done ya. Ya, oke. Kalau di langsung stop done. loss, kalau di stop loss itu meskipun sudah menyentuh dia belum done ya. Iya betul. Nah itu Ya, betul. dulu Jadi kan ya, stop jadi loss-nya ini udah di full. sini langsung done. Jadi di sini langsung Heeh. take profit, apa, stop loss pada 62 langsung, dan bahaya di sini. Jadi jangan ya. Jadi tetap Iya lari ke stop makanya. loss saja ya. Ya. Oke, Iya. terima kasih. Ada yang masih banyak pertanyaan tuh. Oke siap. Ada yang nanya lagi? Oke. Permisi Mbak, izin bertanya, kalau di menu fast order di laptop saya tidak ada menu pop-up atau setidaknya yang Mbak tampilkan. Cari, oh yang ini ya, pop-up yang ini ya. Yang ini bukan, yang bit, ini kalau misalkan di biasa, bit full, gini. Tapi kalau misalkan aku masukin bit add, jadi kelihatan tuh kalau misalkan ada yang masuk antrian ataupun keluar antrian, gitu. Contoh kayak gini. Nah, ini kelihatan. Jadi itu juga sebagai apa ya, kita untuk lihat ini sebenarnya ada yang ubah harga kah, ada yang mau guyur kah, atau kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada yang mau guyur, itu kelihatan. Semua antriannya dicabut. Itu kelihatan. Itu kelihatan ya. Nah ini nambah antrian. Jadi di bagian ini nih diubahnya. Bit add. Kalau misalkan default settingan biasanya bit full aja. Nggak ada, jadi nggak ada yang masuknya gitu. Kayak bit add. Nah oke. Apa grafik apa arti grafik kecil di kiri layar 0808? Grafik kecil yang mana ya? Grafik kecil di menu 0808, sorry. Yang mana ya? 108 grafik kecilnya yang mana ya? Yang dimaksud. Kalau ini grafik kanan, kalau yang kiri nggak ada grafik. Nah ini yang di Ya, itu kiri, candle Mbak Nurin. kan bar candle kiri, paling kiri. Candle Mbak Nurin. Yang paling kiri, yang hijau. Ya, yang Oh ini? nah Nah ini ini. candle. Ya, Oke, oke, sorry. Jadi ini maksudnya adalah, nah ini kan, ini candle pada hari ini, gitu ya. Ini candle pada hari ini sama kayak satu candle daily. Contoh kita buka daily ya. Nah ini sama sebetulnya. Ini sama dengan yang di sini. Kalau hijau artinya harganya lagi naik. Tapi kalau misalkan merah artinya harganya lagi turun gitu. Nah bayangannya ini adalah contoh. Misalkan di sini ini ada bayangan kan sampai sini artinya harga terendahnya dan di sini harga tertingginya. Ini adalah sama dengan satu candle daily gitu untuk candle yang ini. Bukan yang menit ya, tapi daily. Kalau untuk candle yang sebelah kiri ini. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan udah dapet nih. Nah, ini kan udah dapet ya. Oke, nah 40 ya udah. Aku langsung pasang antrian di 150. Untuk apa? Untuk menjaga risiko. Ini kan udah gak ini lagi. VCTR. Ya udah saya pasang di 40. Kalaupun misalkan dia udah kejual, ya udah selesai gitu. Takutnya nanti diguyur makin ke bawah lagi. Itu aja. Jadi kita perhatikan lagi. Jadi kalau misalkan cut loss-nya pun nggak terlalu cut loss dalam. Itu aja. 140 ini ya. Udah, nah, udah selesai. ini Mbak Nurin ya. Maksud saya tadi antrian untuk jual kan di sell itu ya, di kanan itu. Ya, Ya, betul, di ya sell. itu bisa merupakan stop loss kita juga kan. Betul. Ya, jadi tanpa harus ke auto trade, misalnya kita dapat sudah di harga satu, apa, di harga yang merah itu di bawah ya, lalu kita antri Hmm, di 156 misalnya kan begitu. betul. Ya, jadi kita kan Nah, harganya sekarang misalnya sudah 158, ya enggak? mm-mm.
nanti Iya di betul, harganya 156. Jadi itu stop loss. Nah, ini kita lihat lagi di candlenya sudah jadi merah tuh, ya, Nah, di iya kiri. sudah jadi merah. Tadi hijau, Ini sekarang candlenya merah. sudah jadi merah Jadi nih. betapa volatilenya saham ini, saham apa nih? VKTR ya. Nah, tadi candlenya yang ditujukan Mbak Norin pakai panah itu kan tadi sempat hijau ya, Ya, Mbak sempat Norin? hijau. Ya, sekarang Iya, merah. sempat hijau. Jadi betapa Mhm. volatilnya, dan ini kalau volatil begini itu bagus untuk intraday trading. Ya, Betul. ya, Bagus jadi untuk investasi. di sini dia sempat tadinya hijau, lu lihat ya, diguyur. Tadinya harga tertingginya berapa itu tadi ya? Sekarang diguyur. Harga tertingginya di 164. Nah, 164 sekarang Sekarang udah 158. 50, bayangkan udah diturunin, sudah diguyur 149. 10%. Jadi yang yang beli di atas itu kena guyur, betul nggak? Betul, kena guyur. Ya, nah itu Pak Chandra ya, itu istinya apa? Bagusnya ini fast order ini, ya. Nah, sekarang sudah hijau lagi tuh, lihat di kiri tuh. Nah, sekarang merah Ya, lagi. Jadi sekarang merah lagi ini, ya sekarang merah lagi. Jadi sangat volatile. Dan sangat ini Mbak Norin, volatile. sangat dicari oleh intraday trader, tetapi ya, yang punya waktu. Kalau yang kerja di kantor jangan. Mbak Norin mau Betul, tanya karena dong, ini harus dipantau terus nih. Mbak. Misalnya VKTR kayak begini ya. Misalnya saya taruh Iya. kan misalnya saya taruh di stel 155. Nah, Oke. kan saya mau pasang stop order juga. Berarti saya bisa masuk ke automatic order jual misalnya di 140 begitu ya. Bisa begitu nggak, Mbak? Automatic order. Bisa. Tapi kalau Jadi, misalkan mau pakai full order, bisa aja langsung secara manual masukin. Nah, tapi kan ini kan tadi, ya. maksud saya rencananya mau jual di 155, tapi misalnya kalau nanti diguyur, kan cepet tuh Mbak. Jadi misalnya sampai Iya. 145, saya bisa lepas juga gitu di 145. Oh ya, bisa. Itu Kalau di pakai automatic order. kalau di iya, kalau di sini kan nggak bisa, di atas saya pasang, di bawah saya pasang kan nggak bisa ya kalau di sini. Nggak bisa, karena harus secara manual. Ya udah, kita pasang orderan di 155, terus kalau misalkan nggak jadi, di withdraw, langsung kita pasang 145. Biasanya gitu. Ini manual banget kalau misalkan fresh order. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kita nggak ada waktu atau apa, bisa pasang pakai automatic order gitu. Karena kalau misalkan ini kan pakai dua kondisi, misalkan tadi 155, terus kita Iya. pasang 145. Biasanya kalau misalkan kita pasang 145 itu langsung otomatis kejual. Kejualnya tuh di mana? Iya. Di Bit di 148 gitu. Oh Nah, iya, ini kan udah iya. kelihatan. Nah, VKTR kan aku bilang tadi, VKTR kalau misalkan udah 148 itu udah nggak menarik lagi. Jadi mending kita cut loss aja. Cut loss-nya tadi kan kayak tadi kan udah dapat 148, aku tadi cut loss di 150. Jadi kalau misalkan untuk kerugiannya pun nggak jauh-jauh banget gitu. Nggak jauh-jauh Iya, banget. Iya, berarti betul. pakai dua cara ya. Jualnya di fast order, stop loss-nya di automatic order begitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Ada dua Ya, cara oke. gitu. Iya, iya, iya. Nah, Terima ini. kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Pak. Nah, ini kan PKTR udah nggak menarik lagi, ya udah berarti udah sampai situ aja. Jadi jangan dipaksakan untuk nanti bakal naik lagi. Tapi kan kalau misalkan dari segi chart ini aja kan yang merahnya aja kan udah di atas. Kalau misalkan merahnya di atas, berarti itu udah mau fase downtrend. Terus di sini udah kelihatan nih MA20-nya, MA50-nya udah memotong MA5 sama MA20 ke atas. Artinya itu udah fase downtrend. Jadi susunannya kalau misalkan semakin besar MA atau moving average-nya itu berada di atas, artinya itu udah masuk fase downtrend gitu. Tapi kalau misalkan eh, MA yang paling besarnya ada di bawah, berarti udah mau masuk ke fase uptrend gitu. Nah, ini kan belum ada nih ciri-ciri untuk uptrend. Nah, bisa jadi dia bakalan turun lagi
diguyur lagi. Jadi lebih baik jangan dipaksakan kalau misalkan oh ini udah nggak menarik lagi. Jangan dipaksakan oh nanti dia bakalan balik lagi. Enggak. Jadi kalau bisa kita perhatikan ini kalau misalkan udah selesai ya udah selesai aja cut loss aja. Jadi jangan memaksakan diri kita untuk nunggu. Nah, itu yang terjadi pada kebanyakan trader. Karena mereka takut cut loss hingga tuh jadi apa? Loss-nya itu makin dalam. Itu. Jadi kita harus bisa meminimalisir yang namanya risiko. Itu nih, kita balik lagi ke BWPT ya. Nah, ini kan tuh 147, 146. Karena kan sudah aku bilang kalau misalkan sudah 150-nya udah hilang, ya udah aku nanti 148, aku bakal jual 150. Ya udah yang penting udah AVG down, tapi untuk taking profitnya nggak jauh-jauh banget untuk loss-nya gitu. Nah ini kan 160. Nah ini dia ngebentuk lagi nih. Nah ini banyak banget 58, 57, 56, 55. Ya udah, kalau misalkan ini habis, aku bakalan antri di sini. Di sini berarti 27, ini 8 ya, 8 kali 3, 24. Karena tadi udah kejual ya. Nah, 24 aku pasang di 54. Kenapa aku pasangnya di 54, enggak di 55, 56, 57, 58? Karena kalau misalkan ini habis, dia pasti bakalan naik sedikit dulu, ya udah langsung cut loss. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Nah, ini kan tadi udah kejual tuh yang BPT gitu. Jadi tunggu aja. Jadi bar chart yang merah bisa digunakan sebagai patokan entry ya? Iya, betul. Bisa dijadikan patokan entry untuk masuk market. Karena kalau misalkan bar yang merahnya itu di atas, artinya lagi downtrend. Tapi kalau misalkan bar merahnya ada di bawah, artinya dia ada kemungkinan dia bakal naik. Tapi selalu dikonfirmasi sama yang namanya moving average. Apakah moving average-nya itu dia mau golden cross atau dia mau dead cross? Kalau ini kan dia udah pasti dead cross ya, pasti dia turun gitu. Nah ini dead cross. Tapi kalau misalkan golden cross kayak gini nih, oh dia udah mulai mau naik, ya udah nggak apa-apa masuk aja. Dia bakalan naik lagi. Nah kalau misalkan dia udah golden cross kayak gini, patokan kita di mana tetap di merah. Oh berarti di merah, nanti kita jualan gitu. Patokannya di merah di sekitar harga ini berapa nih? Yang merahnya 157 sama 159. Ya udah kita nanti pasang antrian 157 sampai 159 untuk jualan gitu ya di merahnya. Nah ini udah dalam banget nih VKTR. Nah ini kan masih beluman ya, masih ada dijagain untuk yang BWPT. Yang penting kita sudah masuk antrian, itu aja. Jadi sesimpel itu sih kalau misalkan kita untuk intraday. Tapi ingat tadi ya, selalu perhatikan yang namanya trading plan. Kita tahu kapan harus keluarnya, stop loss-nya. Terus selalu perhatikan money management. Jangan langsung blok, kita ambil 1000 lot, misalkan kita ambil langsung 2000 lot, enggak. Kita bertahap aja dari yang kecil, terus makin besar, makin besar. Jadi jangan langsung, ya sama-sama percaya. Jadi jangan langsung ini ya, jangan langsung blok pasang 1000 lot, pasang 2000 lot, 10.000 lot, enggak. Kita bertahap aja, jangan langsung pasang lot yang gede. Kita dari yang kecil, terus makin besar gitu. Jadi agar AVG-nya tuh bagus. AVG-nya itu bagus biar menyelaraskan dengan last price-nya. Oke, terus tadi ada pertanyaan. Mungkin yang batang hijau, maksudnya batang hijau. Kalau batang hijau ini sih nggak ada arti apa-apa sih sebenarnya. Batang hijau ini cuma untuk ngasih tahu bahwa volume transaksi antara buyer dan seller itu ada sebanyak ini nih, gede, lumayan tinggi. Tapi sih patokannya lebih ke merah sih ya. Kalau merahnya ada di atas berarti dia mau downtrend. Kalau misalkan merahnya ada di bawah ya bisa jadi dia bakal uptrend. Dah itu aja sih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada juga dari Madinah tadi. Dari siapa? Oh iya. Sama-sama Kak. Terima semua Ji. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau fast trade ini itu sangat direkomend banget kalau misalkan Bapak Ibu ingin intraday menggunakan fast trade tadi karena semudah itu. Karena kita bisa lihat tadi
dan yang sudah terjadi. Kita bisa lihat ini ya, yang masuk antrian, keluar antrian. Kita juga bisa langsung melihat yang namanya persentasenya. Ini kenaikannya sampai berapa gitu. Jadi kita bisa lihat tuh antriannya gitu. Terus penurunannya kita lihat dari candle. Jadi dalam satu menu aja itu udah, kalau misalkan aku pribadi bilang sih udah lengkap ya untuk kita intraday trading. Karena di sini kita udah bisa lihat saham apa yang kita udah dapet. Terus di sini kita juga lihat di sini persentasenya. Di sini oh high-nya ada di 70, low-nya di 54. Ini udah lengkap semuanya sih untuk intraday trading. Palingan untuk chart itu untuk konfirmasi. Terus untuk ini ya, untuk stok frekuensi, volume sama value itu untuk melihat yang mana sih yang lagi rame gitu ya. Nah ini nih kelihatan nih Interupsi, Mbak Norin, interupsi. ya. Nah, ini perlunya stop loss. Lihat tuh, Mbak Norin, tadi kan punya BPWT ya. Iya, Sudah dapat 5%. Ya nggak tadi? Sekarang kan sudah Iya, merah betul. tuh. Ya, jadi perlunya Nah, stop loss. sudah merah. Jangan sampai merah ini terjadi. Ya, jangan sampai merah itu terjadi. Nah sekarang hijau lagi. Tetapi kan tadi sudah sempat 5,3%. Sekarang 0, Iya, sekian betul. persen. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya profit harus dilindungin dengan apa? Dengan stop loss. Betul, dengan stop loss untuk profitnya. Nah ini hijau lagi ya, ini kelihatan nih hijau lagi. Ini udah 1%. Coba kita lihat BPT chartnya. Nah ini kan di merah ya. Jadi ini lagi konfirmasi nih, apakah dia mau turun atau naik. Ini for sale nih sangat membantu sih. Kalau misalkan udah turun for sale ya udah berarti udah nggak naik lagi, berarti kita langsung ini aja jaga profit kita. Ya udah kalau misalkan naik sedikit kita langsung jual aja. Nah, tapi posisinya kan ini masih belum dikonfirmasi dia mau turun banget. Ini bisa jadi dia mau naik lagi. Palingan kalau misalkan mau naik lagi, ini kan udah gede ya, atau volumenya udah gendut lah kalau misalkan kita bilang. Ya udah kalau misalkan ganti, nah ini kan saya mau withdraw. Nanti perhatikan di sini di 67 sama 66 itu akan kelihatan nih. Nah, ada kelihatan kan di 67 sama 66. Ya udah berarti kalau misalkan pengen gak sampai sini di 65 pun kita pasang 8 lot, ya udah itu juga bakalan apa? Udah lumayan untung karena kan AVG kita di 61 ke 65 aja udah 6%-an gitu. Sama kayak tadi ya 6%. Nih, beli di 61, 61,3 ya AVG kita, jual di 65 gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini ya keunggulan dari fast trade itu yang sering banget digunakan oleh trader yang pengen intraday trading gitu. Oke, ada yang mau ditambahkan? Eyang? Saya tambahkan, tadi kan saya presentasi dulu mengenai trading setup ya. Ini Oke. apa yang saya sampaikan tadi itu sangat erat berhubungannya dan disampaikan semua tadi oleh Mbak Norin. Jadi Ya, silakan baca karena itu perlu sekali. betul, Silakan betul. kembali baca untuk apa yang saya presentasikan tadi. Saya sengaja presentasikan tadi sebelum Anda masuk ke sesi Mbak Norin. Karena itu sangat perlu sekali, ya. Dan itu sudah Betul. saya upload PDF filenya di grup, ya. Silakan dibaca. Dari saya Nah, tidak ada lagi, Mbak Norin. Nanti mungkin kita akan presentasi, jangan bosan-bosan ya, Mbak Norin. Mungkin oke, kita siap. presentasi, Siap, mungkin siap. kita presentasi lagi bagaimana caranya dengan cepat memasang uh, stop loss di auto trade ya. Iya, Padahal betul. kita Auto kan trade. padahal kita kan harus memonitor fast trade. Mungkin kalau kita Betul. lari dulu ke menu stop loss, wah bisa ketinggalan. Nah, ada Iya, caranya benar. kan dengan dengan Iya. mengupload order eh, auto trade di menu kan, di menu di kotaknya tinggal klik di atas itu ya langsung ke auto trade kan, begitu ya Mbak Dorin?
Iya, betul, betul. Nah, nanti Gitu. mungkin ya, kita adakan sesi lagi untuk melengkapi presentasi ini. Alangkah baiknya sebenarnya menu yang merah dan hijau, stop 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 yang merah ya Iya, dan stop iya. yang hijau itu alangkah Iya, baiknya oke. ada. Tapi sementara itu belum ada, ya kita kan harus kita lari ke auto Iya, trade ya. Nah, itu jadi bagaimana betul. caranya dengan cepat lari ke auto trade. Saya kira demikian, Mbak Iya, Nurin. Jadi iya, iya. mungkin Nah, ini next sesi next adalah ya. Dan ini sesi berikutnya adalah itu. Yang ini saya harapkan mungkin Mirai atau Mbak Norin bersedia ya. Nanti saya sampaikan juga Mbak Yulia. ya Terima siap-siap. kasih. Ini kalau saat ini sih stop ordernya belum bisa berfungsi, makanya harus pakai automatic order gitu. Ya. Jadi Oke. saya ucapkan terima kasih ke Mbak Norin ya atas Ya, presentasinya. sama-sama Bang. Di presentasi ini Terima akan kasih kita juga. upload di YouTube. Demikian juga presentasi saya yang tadi ya untuk sehingga bisa dilihat-lihat lagi dan juga yang tidak ikut acara ini bisa melihatnya lah. Terima kasih Ya, Mbak Norin. siap. Ya, sama-sama yang terima kasih juga untuk Eyang dan juga peserta yang lainnya.